puncak mata rantai bisa dengan bebas memilih mangsa mereka. Namun bukannya berhasil, beberapa hewan ini justru mati saat mencoba menelan mangsanya. 10 hewan yang mati saat menelan mangsanya sendiri. Nomor 10, Komodo dan kambing. Komodo, binatang endemik kebanggaan Indonesia, dikenal sebagai hewan predator yang agresif. Jika kamu pergi berlibur ke Pulau Komodo, kamu akan ditemani pemandu lokal demi tujuan keamanan. Saking berbahayanya bagi wisatawan untuk berjalan-jalan mengitari pulau habitat asli mereka. Komodo dapat berlari dengan cepat, bisa mencium bau darah dari jarak 7 km. Komodo juga memiliki gigitan yang tajam dan air liur yang beracun. Kemampuan yang dimiliki komodo ini mampu membunuh mangsanya dalam sekejap. Namun naas, seekor komodo mengalami kemalangan saat menyantap mangsanya. Seekor komodo dengan panjang 2,8 meter ditemukan mati di samping sekolah dasar dengan luka tusukan di bagian lehernya. Ternyata komodo tersebut mati karena tertusuk tanduk kambing ternak yang ia makan. Tusukan tersebut berhasil menembus dan merobek kulitnya. Menurut warga setempat, kondisi ini jarang sekali terjadi, karena komodo biasanya akan memakan bagian lunak dari hewan. Melihat kejadian ini, warga mengira komodo tersebut sedang dalam keadaan lapar sehingga membuatnya menjadi lebih agresif. Nomor 9, buaya dan belut listrik. Buaya hewan yang dikenal jago dalam menyergap mangsanya. Buaya tidak pernah terburu-buru saat mencoba menangkap buruannya. Mereka akan menunggu momen yang pas ketika hewan tersebut lengah, kemudian tanpa ragu langsung menyerang dengan gigitan yang tajam. Tapi kali ini buaya harus mengakui kegagalannya walaupun sudah melakukan strategi mengendap yang biasa dilakukannya. Seekor buaya di pedalaman Amazon mencoba memakan belut listrik dan akhirnya mati karena terkena sengatan listrik tegangan tinggi. Kejadian tersebut diunggah ke YouTube oleh Full Head PR. Dalam videonya terlihat buaya yang berada di pinggir sungai itu badannya bergetar saat menggigit belut listrik hingga akhirnya mati. Belut listrik yang sebenarnya lebih berkerabat dekat dengan lele ini memiliki 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit. Ketika belut listrik diserang, sel-sel ini akan melepaskan muatan listrik secara bersamaan yang tegangan listriknya mencapai 600 volt. Pantas saja, hewan seganas buaya pun bisa mati seketika. Nomor 8, ular dan kelopar. Seorang herpetologis bernama Liliana Tomovic mendapati penemuan yang unik ketika berada di Makedonia. Ia menemukan bangkai ular viper yang masih muda dengan kepala kelabang muncul keluar dari perut ular yang sobek. Ular itu diperkirakan mati setelah memakan kelabang utuh yang ukurannya hampir sama dengan tubuh si ular. Kemungkinan di dalam perut ular, kelabang yang masih hidup itu berusaha berjalan mencari cara untuk keluar. Kelabang atau disebut juga dengan lipa memiliki kaki banyak yang bagian depan kakinya memang beracun. Meski telah berhasil merobek tubuh ular, kelabang pun tetap mati karena bisa yang masuk ke tubuh kelabang saat pertama kali ular menggigitnya. Nomor 7, piton dan landak. Ular piton memang tidak beracun, tapi lilitannya bisa sangat mematikan. Setelah mangsa mati karena lilitan lebih besar darinya, butuh waktu beberapa hari bagi piton untuk mencerna makanan. Alih-alih kenyang sehabis memakan buruan yang besar, ular piton di cagar alam Lakeland Game Reserve di Afrika Selatan justru mati setelah memakan seekor landak. Ular piton sepanjang 4 meter ditemukan mati di bawah tebing berbatu dengan tubuh berukuran besar. Diketahui ular tersebut memakan landak, hewan yang memiliki banyak duri tajam sepanjang 30 cm yang jumlahnya bisa mencapai 30.000 duri. Meski awalnya pengelola mengira kematian ular karena terjatuh dari atas tebing, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tubuh ular, memang ditemukan bahwa duri-duri landak melukai beberapa organ penting ular. Manusia saja akan merasa begitu kesakitan saat tidak sengaja menelan duri ikan yang sangat kecil. Bisa dibayangkan ya bagaimana kesakitannya ular piton ketika menelan duri-duri tajam landak. Nomor 6, macan tutul dan landak. Selain singa dan harimau, macan tutul juga termasuk predator yang ditakuti di alam liar.
Macan tutul atau leopard sering disebut harimau dahan karena kemampuannya dalam memanjat. Macan tutul merupakan pemburu oportunis yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan mangsanya. Mereka memakan hampir semua jenis mangsa dari berbagai ukuran, termasuk kelandak. Ya, hewan berduri tajam ini juga menjadi sasaran macan tutul. Dalam sebuah video terlihat seekor macan tutul terus berusaha menyerang seekor landak yang juga mencoba untuk terus bertahan. Meski berhasil mendapatkan mangsanya, macan tutul tetap mati akibat luka tusukan dari duri landak. Walaupun tidak beracun, duri landak dapat menusuk dan melukai tubuh musuhnya cukup dalam. Sudah tahu tajam, kenapa terus memaksakan diri ya? Landak memang dikenal sebagai penyintas hebat di alam liar. Duri yang berada di tubuhnya menjadi senjata yang berhasil mengusir para predator. Kebanyakan predator tidak berani berurusan dengan landak, dari mulai singa, harimau, beruang, sampai macan tutul. Berarti macan tutul yang ada di video tersebut bisa dikatakan cukup nekat ya. Nomor 5, elang dan grizzly. Hewan yang menjadi simbol negara adidaya Amerika Serikat ini tergolong binatang karnivora karena memakan daging. Kebanyakan jenis mangsa yang dimakan adalah ikan dan sebagian kecilnya adalah hewan jenis lain. Pada tahun 2013 di Amerika Serikat, tepatnya di kota Utah, selama sebulan setidaknya 29 ekor elang botak ditemukan mati. Peristiwa yang mengerikan itu dikarenakan elang terinfeksi setelah memakan burung berukuran lebih kecil yang disertai penyakit. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium, diketahui kalau elang mati setelah memakan creepy yang membawa virus West Nile. Kecurigaan ini muncul ketika banyak yang melaporkan creepy yang mati dalam kurun waktu 48 jam di Great Salt Lake. Sekitar 750-1.200 elang botak terbang ke Utah di musim dingin ketika predator kebanyakan memakan binatang yang sudah mati. Kemudian karena kebanyakan elang yang mati ditemukan di area danau yang sama, pengelola meyakini elang mati terkena virus West Nile setelah memangsa creepy. Nomor 4, harimau dan babi liar. Harimau termasuk binatang dilindungi yang populasinya terus menurun. Meski mereka termasuk predator di alam liar, keberadaannya seringkali terancam akibat perburuan liar. Pada pertengahan tahun 2020, 2 ekor harimau muda berusia 10 tahun ditemukan mati di India. Tapi kali ini, kedua harimau mati bukan karena perburuan, melainkan akibat dari memakan bangkai babi liar. Kedua tubuh harimau yang sudah mati ditemukan di babi liar yang tinggal setengah berada tidak jauh dari tubuh harimau. Menurut pengelola setempat, penyebab 2 harimau muda mati adalah keracunan setelah memakan bangkai babi liar yang mengandung kandungan berbahaya. Pengelola menduga masyarakat setempat sengaja membunuh babi liar dengan racun karena menjadi ancaman bagi ternak para penduduk. Namun sialnya, bangkai babi yang sudah terkena racun malah dimakan oleh harimau. Pengelola juga mengatakan bahwa racun yang digunakan untuk membunuh babi liar diduga sangat kuat. Inilah yang menyebabkan harimau bisa mati beberapa menit setelah menelan daging babi liar yang menjadi santapannya. Nomor 3, elang dan babi. Jika sebelumnya harimau mati karena memakan bangkai babi liar yang mengandung racun, kali ini ada elang yang juga sekarat setelah memakan bangkai babi beracun. Peristiwa tersebut terjadi di Vancouver, Amerika Serikat. Rumah sakit khusus hewan di Nanaimo menerima 8 elang yang kritis setelah memakan bangkai babi di tempat pembuangan akhir atau TPA di Nanaimo. Bangkai babi beracun yang seharusnya dibuang dengan cara dikubur, malah dibuang seperti limbah rumah biasa. Padahal di TPA terdapat area khusus tempat menguburkan hewan yang disuntik mati atau yang diberikan suntikan kimia berbahaya. Diduga babi tersebut dibuang secara ilegal atau pemiliknya tidak mengetahui kalau yang dilakukannya bisa membahayakan makhluk lain. Peristiwa ini menjadi perhatian pemerintahan setempat karena telah membuat 10 elang mengalami kritis. Beruntungnya, beberapa ekor elang dapat diselamatkan dan dilepas liarkan kembali. Nomor 2, hiu dan ikan buntal. Hewan predator ganas dari lautan bukan hanya ditakuti binatang laut lainnya. Manusia pun tidak berani berenang jika diketahui suatu perairan tersebut terdapat banyak hiu. Tapi kali ini seekor hiu malah mendekat ke tepi perairan dekat Moladewa yang kemudian ditemukan oleh penduduk setempat. Hiu berjenis lemon tersebut terlihat berusaha menelan mangsanya, seekor ikan buntal atau biasa disebut porcupine fish.
Ikan jenis ini akan mengembangkan tubuhnya seperti balon, disertai duri-duri tajam ketika mereka merasa terancam. Hiu lemon yang tersedak itu ditemukan oleh tukang kebun resort yang ada di Maladewa. Hiu ini diduga mati karena tertusuk duri dari ikan buntal. Sebenarnya ikan hiu mampu memuntahkan mangsa yang telah ditelannya. Namun diduga karena ikan buntal mengembangkan tubuhnya saat akan dimuntahkan, durinya membuat ikan buntal tersangkut di mulut hiu. Ini menyebabkan pengeluaran air tersumbat dan akhirnya membuat hiu tewas seperti tercekik. Nomor 1. Lumba-lumba dan gurita. Lumba-lumba termasuk mamalia laut yang sangat cerdas. Hewan yang menjadi santapan mereka adalah jenis ikan kecil, cumi-cumi, dan gurita. Namun siapa yang bisa menyangka makhluk laut lebih kecil yang menjadi mangsa justru bisa membunuh lumba-lumba. Lumba-lumba hidung botol harus berakhir dengan kematian akibat sesak nafas setelah tersenjak gurita. Ditemukan di pantai yang berjarak 2 jam perjalanan dari kota Perth, Australia. Setelah ditemukan, tubuh lumba-lumba yang malang tersebut dibawa ke laboratorium untuk diselidiki lebih lanjut. Karena lumba-lumba yang mati akibat memakan mangsanya jarang sekali